Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channelnya Mas Lili Elektronik. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung saja kita siapkan komponennya, yaitu berupa transistor. Nah, transistornya ini sebaiknya cari yang bekas aja, tidak perlu beli. Kadang kan kita mengganti komponen itu ada yang rusak, misalnya kayak ini dah. Nah, ini juga bisa digunakan, misalnya salah satunya rusak, ini rusak misalnya. Nah, ini yang dipakai bisa, atau ini yang rusak, ini yang dipakai, boleh. Nah, kemudian komponen yang kedua, nah, ini peranan pentingnya, yaitu sebuah termistor. Nah, termistor ini fungsinya nanti jika terkena panas, artinya itu suhu semakin panas di pendinginnya. Nah, ini nanti ditaruh di sini. Satu aja. Nah, satu. Nah, ini nanti akan merubah nilai resistansinya. Nah, ini ukurannya 10K. Namanya termistor jenis NTC. Berikutnya kita rangkai ke sini. Nah, karena ini nomornya A1837 jenis PNP, maka plusnya kita gabung. Plusnya kita gabung langsung, ini langsung ya. Nah, seperti ini. Kemudian minnya yang dipakai. Gini ya. Ini yang dari trafo, dari PSU ya. Plusnya langsung dari plus elko ke plus kipas. Ini ya. Kemudian minnya kita potong, kita sambungkan. Yang dari kipas masuk ke kaki emitor. Kemudian yang dari PSU, minnya masuk ke kolektor, kaki tengah. Ini ya, seperti ini. Kita kasih termistornya. Naruhnya ini kita solder dari basis ke kolektor. Gini ya. Nah, biar ini aman, ini dikasih isolator. Misalnya kayak kulitnya kabel itu juga bisa, selongsong kabel itu boleh. Nah, ini kita kasih kabel panjang, kemudian dikasih selongsong. Selongsongnya dari kulit kabel. Nah, kemudian disambung ya sama kabel panjang ini. Ya, jangan terlalu panjang lah. Ini nanti ditempelkan ke pendingin. Entah dikasih baut atau di lem G juga nggak apa-apa dah. Yang penting nempel ke pendingin supaya ini bisa menerima suhu panasnya nanti. Nah, ini ya, seperti ini. Pemasangannya tuh lihat antara basis dengan kolektor. Masangnya bolak-balik terserah ini dah ya. Nah, itu kan berputar. Tuh, sudah berputar. Cuma putarannya nggak keras. Pelan aja itu. Dicoba aja. Tuh, makin keras ya. Putarannya makin keras. Pendinginnya makin dingin, kipasnya pun makin pelan. Jadi nanti kalau kita mendengarkan musik di dalam rumah dengan keadaan kipas yang kenceng, ya akhirnya kita nggak bisa menikmati. Yang terdengar kayak bunyi tawon. Nah, dengan adanya ini, itu masih terbantu. Kita dapat menikmati musik di dalam rumah dalam keadaan pelan banget gitu. Kan lumayan nih. Cuman tidak bisa mati nih. Kalau mau dimatikan dikasih komponen lagi. Entah itu dihambat supaya tidak keluar tegangan ke sini. Cuman kayak saya nggak suka kalau diem itu. Lebih baik berputar cuma pelan. Nah, ini untuk rangkaian transistor berjenis PNP, yaitu A1837.
Nah, bagaimana kalau kita punyanya itu yang jenis NPN? Contohnya kayak ini, kodenya C4793 misalnya ya. Nah, kita rubah ini jalurnya. Kemudian untuk termistornya, ini kita pasang bolak-balik juga nggak apa-apa. Antara basis dengan kolektor. Sama, kayak tadi sama. Yang beda itu tadi, kalau tadi itu plusnya yang digabung, kalau sekarang minnya yang digabung, langsung maksudnya ini. Langsung dari PSU ke kipas. Hanya itu bedanya. Tuh, udah berputar. Pelan. Kita coba, kita panasin. Tuh, sama kan? Nah, keras, semakin panas pendingin, semakin keras itu. Nah, ini keistimewaannya, walaupun konslet dimanapun tidak masalah ini. Saya konsletkan ya. Ini tidak rusak, langsung gini malah keras. Kolektor sama basis, keras. Kolektor sama emitor, keras. Hanya basis dengan emitor, mati. Nah, mati kan? Oh iya, ini ada tambahan, mungkin ini manfaat. Gini ya, kipas itu berperan penting. Terkadang kita itu sewaktu mendengarkan musik, belum satu lagu aja sudah sangat panas pendinginnya itu ya. Nah, itu kemungkinan juga bisa karena pendinginnya itu tipis. Bisa ya. Apalagi kayak gini, ini ukuran 2 mili, ininya 2 mili. Kemudian ada yang lebih tebal. Nah, seperti ini. Ini ukuran sekitar 4 mili. Jadi saran saya itu sebaiknya gunakan pendingin yang tebal. Ya, apalagi panjang ini 30 cm. Kalau yang di bawah ini 20 cm. Nah, ada juga yang lebih tebal lagi. Nah, kayak gini. Ini ukuran 6 mili. Itu lebih bagus. Ya cuma mahal. Nah, kemudian untuk kipasnya itu usahakan yang ampernya agak besar. Misalnya kayak ini tadi. Nah, mana? Nah, ini ampernya 0,30 ya. Nah, beda dengan ini. Ini 0,20. Nah, itu beda. Jadi lebih keras ini yang 30, 0,30 ampernya. Tuh, ampernya. Nah, usahakan kayak gitu. Nah, untuk tegangannya itu bisa yang ini tadi. Ini tegangan tadi pakai 12 volt. 12 dari trafo ya. Nah, ini bisa digunakan, bisa menggunakan 15 volt. Jadi tambah keras gitu. Nah, kan udah dibantu sama ini. Nah, walaupun tegangan 15 itu keluarnya kan besar. Keras banget ini. Kenceng banget dah. Nah, karena adanya ini bisa pelan kipasnya ya. Itu caranya. Jadi hati-hati, penting banget itu ya. Ada lagi, satu lagi, paling penting lagi ini. Cara membaut transistornya itu harus kenceng. Sampai-sampai kalau perlu itu kita itu sampai nggak kuat ngobeng itu ya. Bagusnya kayak isolatornya itu boleh dikupas itu lagi. Dibikin tipis juga bisa, yang penting jangan sampai robek. Kemudian sebelumnya ini dibersihkan. Bekas waktu kita ngebor kadang itu ada serbuk-serbuk itu. Dibersihkan. Kalau perlu dimelas tidak apa-apa dah. Nah, seperti ini. Terus bautnya yang kenceng. Bener, itu gampang menjadi masalah. Terkadang pendinginnya itu dingin, tapi transistornya panas. Nah, itu caranya. Ya udah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.